Permisi Bu. Silakan dulu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Dari rumah atau tadi datang? Dari rumah. Sebentar siap di supervisi? Iya, insya Allah sebentar jam kelima Bu. Alhamdulillah. Iya, insya Allah. Saya percaya pasti siap. Bu Novi. Insya Allah, insya Allah. Jadi sebenarnya itu Bu, supervisi itu adalah bagaimana kita mengembangkan diri. Jadi tujuannya untuk pengembangan diri Ibu, supaya jadi supervisi supaya nanti performanya Ibu semakin bagus ke depannya. Begini Bu Novi, kira-kira apa yang diharapkan Bu Novi dari percakapan kita nanti ini? Jadi karena ini praobservasi, yang saya harapkan biar saya lebih paham dan lebih siap lagi dalam menjalankan proses pengajaran sebentar. Kemudian kita dapat merencanakan kayak kesiapan kelas, materi, apalagi namanya kesiapan diri, dan juga media-media nanti akan mendukung, sehingga nanti insya Allah pelaksanaan observasi bisa berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Insya Allah. Bagus sekali nih Bu Novi, siap nih kayaknya. Insya Allah. Jam keberapa lagi sebentar ya? Sebentar insya Allah jam kelima. Jam kelima ya? Setelah jam istirahat. Kelas berapa itu Ibu? Di kelas bisnis pengolahan hasil 10 kayaknya. 10 ya? Iya, kelas 10. Betul. Apalagi namanya pelajaran apa? Bahasa Inggris ya? Iya, pelajaran bahasa Inggris. Materinya maksud saya, materinya. Materinya itu tentang prosedur teks. Teks prosedur. Prosedur teks. Teks prosedur kalau bahasa Indonesia ya? Biasanya itu teks prosedur. Iya. Ya. Kira-kira tujuan pembelajarannya itu apa ya? Tujuannya untuk hari ini saya ambil dua. Yang pertama itu siswa dapat mengidentifikasi struktur teks dan juga unsur kebahasaan dari prosedur teks. Kemudian yang kedua itu agar siswa dapat menyusun teks prosedur yang acak menjadi lebih baik dan lebih rapi sesuai dengan struktur teksnya yang diajarkan. Berarti ada dua tujuannya. Iya, ada dua yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini. Iya. Kira-kira apa saja yang Ibu persiapkan sebelum masuk pembelajaran sebentar? Jadi yang sudah saya siapkan itu yang pertama yang paling penting yaitu perangkat pembelajaran. Yang pertama RPP, ya betul, LKPD, kemudian materi bahan bacaannya, kemudian LKPD-nya, medianya, beserta alat evaluasinya. Sudah bagus itu Bu Nov, sudah ada perangkat pembelajarannya, sudah ada LKPD-nya, sudah ada apalagi tadi media pembelajarannya dan sampai alat sampai sama alat evaluasinya. Kira-kira selain ini Bu Novi pasti dalam mengajar akan fokus ya? Iya, mudah-mudahan. Apa sebabnya Bu Novi dalam pembelajaran Bu Novi harus fokus pada pelajaran bahasa Inggris itu? Karena sebenarnya begini Bu, jadi bahasa Inggris itu kan merupakan salah satu bahasa asing wajib yang diterapkan di sekolah. Kemudian siswa itu banyak beranggapan bahwa bahasa Inggris itu merupakan salah satu pelajaran yang sulit karena bukan bahasa ibu mereka. Biasa lari-larikan. Iya, biasa lari-larikan. Jadi karena bukan bahasa kesehariannya, bahasa asing, jadi biasanya mereka tuh merasa kalau bahasa Inggris itu sulit. Makanya kita juga perlu kayak strategi biar anak bisa lebih paham terhadap pembelajaran bahasa Inggris ini. Jadi harus lebih pembelajaran lebih beragam. Jadi harus lebih fokus, kemudian lebih beragam. Medianya juga kita harus siapkan dengan baik biar mereka juga lebih paham dengan apa yang kita sampaikan. Jadi Ibu sudah mau fokus, perhatiannya ke siswa lebih banyak karena pelajarannya agak sulit ya, karena bahasa asing. Betul, Bu. Maka kira-kira apa strategi pembelajaran Ibu nanti? Oke, jadi untuk strateginya yang paling pertama itu saya akan menyiapkan kayak contoh maupun juga media yang bersifat kontekstual yang sering mereka lakukan sehari-hari agar mereka tuh lebih gampang memahami apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan materi yang ini yang akan kita berikan. Kemudian agar lebih mendalam lagi mempersiapkan LKPD-nya tentunya itu lebih beragam karena biar bagaimanapun kita siswa di sini kan lumayan beragam pemahamannya. Ada yang mulai dari pemahamannya yang baik, ada yang sedang, dan juga ada yang masih terbilang rendah. Jadi di LKPD-nya itu kita bisa bagi, mungkin untuk siswa yang rendah kita berikan yang lebih mudah mungkin, dan yang cepat tanggap itu kita berikan yang lebih menantang gitu.
Iya, sudah betul sekali Bu Nov. Kalau dalam pemberian pembelajaran yang beragam itu kan berdasarkan kebutuhan siswa kan, tadi kesiapan siswa. Itu kan dalam pembelajaran itu disebut pembelajaran diferensiasi. Iya, betul Bu. Pembelajaran diferensiasi. Dalam pelaksanaannya nanti pembelajaran Ibu kan pasti ada bantuan yang diberikan oleh Ibu kepada siswanya. Kira-kira bantuan seperti apa itu Ibu? Bantuannya mungkin kurang lebih seperti kayak bimbingan dalam mengerjakan mulai dari LKPD, kemudian bimbingan juga di dalam kelompok diskusinya agar diskusi yang mereka kerjakan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi apabila mereka ada kesulitan dalam pengerjaan LKPD maupun diskusinya bisa mungkin bertanya dengan saya, tapi tidak langsung diberikan jawaban, tapi kita berikan kayak umpan, pemancing agar diskusinya mereka itu bisa mereka berjalan dengan baik. Seperti mungkin seru Bu ya? Iya, biar apalagi kan mereka sudah berbeda-beda, LKPD apa yang dia mau lakukan. Iya, betul Bu. Iya, benar. Dalam pembelajarannya Ibu nanti pasti ada media pembelajaran yang Ibu gunakan kan? Bagaimana cara Ibu menggunakan media pembelajaran yang Ibu akan gunakan nanti? Oke, jadi untuk medianya sendiri karena kita ini bahasa, jadi saya memilih seperti video. Jadi saya carikan tuh video yang betul-betul yang sering mereka alami sehari-hari. Jadi biar mereka itu lebih, oh ternyata yang materi yang kita mau maksud ini, yang gugur maksud adalah materi yang ini. Karena mereka kan sudah lebih kontekstual, apalagi ini produksi hasil pertanian. Jadi kita cari yang berhubungan dengan jurusannya juga mereka. Jadi biar mereka lebih cepat paham dan cepat juga dalam pengerjaannya seperti itu. Iya betul, karena di kelas Ibu itu kelas 10, kalau tidak salah agribisnis pengolahan hasil pertanian itu pasti erat kaitannya dengan makanan. Iya betul, dengan berarti seru mereka belajar pasti. Iya, dengan pembuatan makanan insya Allah. Media pembelajaran sudah, persiapannya juga Ibu sudah. Kira-kira bagaimana rencana pengembangannya nanti? Rencana pengembangannya nanti itu saya insya Allah kan setelah ini masih ada beberapa jam nih Bu sebelum masuk ini jam kelima, jadi mungkin saya mau lihat dulu, dibaca kembali lagi, jangan sampai ada yang masih kurang pemantiknya, kemudian kalau ada lagi LKPD-nya mungkin yang perlu ditambahkan biar lebih menarik lagi. Jadi mungkin saya mau lihat lagi, saya baca, dan juga mungkin bisa didiskusikan sama guru-guru yang lain, teman-teman sejawat yang lain, biar ada masukan dalam pengerjaan ini, proses pembelajaran nanti. Mantap Ibu, rencananya mantap ya, rencana pengembangannya. Kemudian Bu Novi, kapan melengkapi semua rencana itu tadi? Rencananya ini setelah ini Bu, setelah percakapan ini saya langsung ke ruang guru dan langsung melengkapi kalau ada yang kurang. Mungkin sekarang yang sudah saya siapkan sekitar insya Allah 90%, jadi tinggal melengkapi saja yang kurang-kurang itu apa. Hebat sekali nih Bu Novi, gercep, gerakan cepat. Iya, karena sudah mau belajar nih Bu, jam 5 tinggal berapa jam lagi. Jadi udah dirasa ini habis istirahat. Kan sekarang jam ketiga. Iya betul. Dalam mempersiapkan semua ini Bu Novi, dalam pembelajaran, dalam apa dibutuhkan teman barangkali ya. Iya betul. Teman, kira-kira sama siapa Ibu biasa? Oh, yang paling sering itu tentu saja kayak tim MGMP kita, teman sejawat, sesama guru bahasa Inggris, saling memberikan pendapat. Ibu Juhepa ya? Iya, Ibu Juhepa, Manasir, pokoknya yang ada dua ini, karena kita cuma bertiga, jadi kita bertiga bisa dengar ada guru baru datang. Iya, biar ada tambahan lagi, teman diskusi kita. Iya, sama mungkin dengan Bu Aryati sendiri mungkin nanti kalau saya mau sharing-sharing apa, kalau ada masukannya, minta bantuannya mungkin Bu. Insya Allah Bu Novi, saya itu waktuku siap sedia. Insya Allah. Mantap berarti. Kemudian Bu Novi sudah luar biasa mau kerjasama dengan MGMP-nya, ada Ibu Juhepa, ada Pak Nasir, bahkan mungkin mau datang lagi guru baru. Iya. Kira-kira ini kan untuk pengembangan kompetensinya ya Ibu? Iya, pengembangan kompetensi. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai Bu Novi kira-kira bagaimana? Mungkin terkait pengembangan kompetensi atau kemampuan saya itu mungkin dalam menyampaikan materi yang paling penting ini, karena biar bagaimana materi yang saya sampaikan ini bagaimana biar bisa lebih dengan media LKPD yang sudah kita siapkan itu biar bisa lebih paham dan lebih bermakna untuk siswa, untuk peserta didik tentunya. Jadi biar siswa itu kalau ternyata materi yang guru sampaikan asal lihat lagi ini, ingat lagi Bu Novi, ingat lagi materinya ini, mudah-mudahan bisa mereka pakai nanti sampai mereka insya Allah setelah lulus dari SMK ini, mudah-mudahan. Luar biasa memang ya Bu Novi.
matang sekali perencanaannya Bu Novi ya dalam pengembangan kompetensinya Bu Novi dalam hal ini bahasa Inggris ya Ibu. Kemudian kira-kira strategi untuk mencapai pengembangan kompetensi dan profesional Bu Novi itu sendiri kira-kira apa Ibu? Mungkin strateginya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, mungkin terkait mungkin dengan perencanaannya Bu, karena biar bagaimana kita merencanakan yang dari awal, dari pendahuluannya ini apa yang kita mau katakan, apa yang kita mau sampaikan, intinya nanti bagaimana sampai nanti akhirnya di akhir prosesnya bagaimana kita rencanakan biar anak-anak ini lebih bagaimana biar lebih paham, biar lebih perhatiannya terfokus sama kita mungkin. Jadi mungkin itu strateginya kita rencanakan dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan itu yang terbaik mudah-mudahan. Bu Novi jadi strateginya luar biasa ya, bahkan mulai dari pendahuluan Bu Novi sudah perhatikan masuk ke inti, kemudian malah sampai ke penutup ya. Bu Novi strateginya sudah mantap. Kemudian tindak lanjut kita ini ke depannya apa ya untuk saya melakukan coaching sama Ibu ini? Mungkin tindak lanjutnya mungkin bisa setelah ini Ibu masuk mungkin lihat saya mengajar observasi, mungkin kalau ada yang kurang bisa mungkin diberikan masukan biar nanti observasi selanjutnya mungkin atau pasca observasi bisa mungkin saya diberikan masukan, dan juga untuk meningkatkan juga strategi pembelajaran kita insya Allah di kelas untuk siswa kita juga mungkin. Betul siap. Bu Novi siap ya? Iya insya Allah. Saya observasi dalam kelas nantinya ya. Dan juga kan saya juga tidak bosan kalau Bu Novi bertanya mau berkaitan dengan peningkatan pengembangan Bu Novi sendiri ya. Pokoknya telepon aman ini, aman telepon. Bisa lewat telepon, lewat langsung juga. Insya Allah. Hanya telepon, chat, semua siap. Iya. Apalagi kalau offline seperti ini ya. Iya. Mungkin ada lagi yang mau dibicarakan? Mungkin nanti setelah ini mungkin setelah nanti observasi mungkin baru kita bertanya lagi. Kalau memang ada yang kurang mohon diberikan masukannya Bu. Bisa ya Bu Novi. Jadi sampai jumpa mungkin di dalam kelas sebentar ya. Oke, terima kasih Bu sebelumnya. Terima kasih sebelumnya. Insya Allah kita ketemu lagi sebentar. Ya, terima kasih Bu. Sampai Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's try together. Thanks. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone. Morning, Mom. How are you this morning? How are you? I'm fine. Okay, good. Okay, before we start our learning today, I'm going to check your attendance. Ada Risma, and then Denisa, Dimas Doni, Present, Yusna, Maulani, Miska, and then Nur Asma, Nur Aziza, Rinda Aulia, Sylvia. Oke, jadi sebelum kita mulai, before we start, seperti biasa kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Ya, betul. Oke, siapa yang bisa jadi dirijen untuk maju ke depan? Bisa. Ayo, Isa, ayo maju. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
materi kita pada hari ini. Jadi kita akan membahas tentang procedure test. Kalian bisa lihat di AKPD yang sudah Guru bagikan. And then sebelum kita mulai, I will remind you about our kesepakatan kelas kita, our class rule. Yang pertama apa? Silent mode. Oke, jadi please make your handphone in silent mode. Jadi silahkan handphonenya dikasih silent dulu. Kemudian yang kedua is the second one. Izin. Oke, izin. Kalau izin, please raise your hand and say excuse me if you want to go out. Oke. Kemudian yang ketiga adalah selama pembelajaran kita harus Aktif. oke berpartisipasi. Aktif. Oke, next. Oke, Guru sekarang mau mengingatkan kalian tentang yang ada hubungannya dengan materi kita hari ini. For first, look at the picture below carefully. Ini ada gambar apa? What is the picture? Anak cuci tangan. Okay, the child is Cuci tangan. in English is washing. Apa di washing? Apa di washing? Cuci Apa? tangan. Oke, bahasa Inggrisnya tangan apa? Hand. Okay, so the child is washing Hand. hand. Okay, Guru mau tanya dulu. Do you always wash your hand before having meal? Biasanya kalian cuci tangan dulu sebelum makan apa enggak? Biasanya tidak. Hah? Biasanya langsung makan, bukan pegang tangan langsung makan. Okay, so do you always wash your hand before having meal? Yes or no? Kalian biasanya cuci tangan dulu sebelum makan atau enggak? Yes. Yes, okay, good. And then the second one, perhatikan gambarnya. What kind of tools do you need to do it? Jadi apa-apa yang kita butuhkan ini? Kalau mau cuci tangan, what do you need? Sabun. In English. Sop. Okay, stop. And then what else? Air. Air, water. Terus apa lagi? Wastafel. Huh? Wastafel. Okay, good. And then the third one, could you tell me the step of washing hand? Bagaimana itu stepnya? Langkah-langkahnya kalau kita mau washing hand? Basahkan tangan. Oke, apa dulu yang kita mau putarkan ini? Apa yang kita mau nyalakan? Oke, Tangan. apa tangannya? Digunakan. Beginikan. Washing hand. And then apa lagi? Kasih sabun. Oke, then the Sabun. soap. And then Sop. apa lagi? Terus sabun tangan Sabun. semua. Oke. Terus apa lagi? Terus dibilas. Oke, dibilas, rinse your hands with water and then Lap. oke, gelap di mana? Baju. Di mana? Lap. Nah, itu adalah stepnya. Oke, next. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini Guru akan inform you. The first one is peserta didik yang dimana halnya adalah kalian mampu mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan dari procedure teks tulis yang telah disediakan. And then yang kedua, peserta didik mampu menyusun kembali prosedur teks tulis acak menjadi teks yang baik. Jadi Guru yang sudah Guru sampaikan, yang sudah kalian temukan tadi itu adalah apa kira-kira? Oke, prosedur atau langkah-langkah. Oke, langkah-langkah. Oke, next. Sekarang sebelum kita masuk, kita mau ice cream dulu. Sudah pernah lihat this one? Yes. Sudah tahu cara mainnya? Yes. Oke, kita coba nah. Yang bisa tolong angkat tangannya dulu. Guru tes dulu dari yang pertama. Jadi gamenya ini rulesnya dimainkan secara berkelompok. Jadi silakan berkelompok berdua-dua. And then mulai saat guru atau fasilitator itu menunjukkan gambar. Yang ketiga, tolong raise your hand. Yang paling cepat angkat tangannya itu yang belum menjawab. Waktu yang diberikan hanya 5 detik. 5 detik or 5 seconds. Oke, let's start. Yang pertama, silakan. Angkat tangan, raise your hand. Oke, sah. Oke, rajin belajar. Oke, good. Next, cuma 3 ini. Ini, second one. Imajinasi. Apa? Oke, Isa, Iman. Imajinasi. Oke, selain Isa nih, yang terakhir nih, yang terakhir. Yang ini. Nama artis. Nama artis. Nama artis. Ini banyak dibilang. Lucinta Luna. Angkat tangan. Apa? Lucinta Luna. Lucinta. Lucinta Luna Kodinga. Oke, good. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sekarang biar kalian lebih memahami lagi tentang apa itu prosedur tes, Guru mau memutarkan video, tolong disimak baik-baik. What is this? Dulu. Yang
Oke, sudah lihat videonya? Have you watch the video? Yes. Sudah sering bikin beginian? Yes. Sekarang pertanyaannya, questionnya. What is the video, Pak? Tentang apa videonya? Membuat alasan baru. Oke, the step to make apa? Oke, make. Oke, noodle cup. Good one. The second one. What is the tools or material needed to make it? Apa yang kita butuhkan? Air, Hot water, and then noodle cup, and then yes, noodle cup is kopi merek atau brand. Oke, fork or spoon. Jadi itu adalah tools atau material. And then what is the step? Bagaimana stepnya? The first one is yang pertama is open. Okay, open the cover or packaging, and then okay, and then the lid. Terus apa lagi? Open the apa bahasa Inggrisnya bumbu tadi? Chili. Terus apa lagi? Saus. Oke, bu. Sekarang gitu resepnya. And then the third one is apa lagi? Okay, pour the hot water into the cup of noodle. Jadi lebih instan noodle. Terus habis itu diapakan lagi? Okay, cover. Okay, close the lid and then okay, wait for 3 minutes, and then after 3 minutes open the lid again, and then okay, stir the noodle and then okay, pasti bisa makan. Okay, let's eat. Okay, good. And then sekarang guru mau tanya intinya. So, what is the procedure text means? Jadi intinya procedure text itu artinya apa? Oke, langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Oke, jadi procedure text adalah langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Oke, very good job. And then sekarang guru mau masuk. Jadi silahkan kalian lihat LKPD-nya. Jadi di situ sudah guru kasih materinya. Di situ materinya in English, but you can also look to the PPT here. Jadi procedure text itu sama seperti apa yang kalian bilang, adalah teks yang berisi apa? Informasi, petunjuk, serta langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Tadi yang membuat yang mana yang membuat? Which one yang membuat? Dari contoh tadi yang berikan dua, yang mana yang membuat? Oke, popping. Kalau melakukan? Yang cuci tangan. Oke, washing hand. Oke, kerja. Next, jadi ciri-ciri procedure text itu ada beberapa. Simple tense, menggunakan imperatif, connective of sequence. Karena tadi kalau connective of sequence itu kayak lalu selanjutnya, then after that. Numbering, bisa pakai numbering, first, second, third, dan lain-lain. Kemudian action verb-nya. Apa di tengahnya? Oke, predikat. Kalau action verb itu biasanya kita tanpa ada subjeknya, langsung kita kata kerjanya saja. Contohnya seperti ini, turn, blow. Kayak tadi kalian clean your hand, and then put the seasoning or put the chili dan etc. Itu namanya action verb. Yang terakhir adalah menggunakan adverb. Oke, next. Instructionnya bisa kalian lihat di LKPD-nya. Ada aim atau goals. Jadi yang pertama itu misalnya how to make something, itu adalah goals-nya. The second one is ingredient. Yang mana itu ingredient? Which one is ingredient? Alatnya bagaimana? Kalau dari contoh yang tadi, dari contoh noodle tadi alatnya apa? Bahan-bahan dan alatnya apa? Kalau pakai sendok garpu, spoon, and then what else? Apa lagi? Pakai cup of noodle, terus apa lagi? Alatnya? Yang buatan air. Oke, water. And then step atau metodenya yang mana? The last one. Step atau metodenya yang mana? Yang pertama. Yang mana itu? Oke, buka, terus apa lagi? Buka plastik sampai di step yang Terakhir. Oke, good. Oke, ini contohnya how to make coffee. Jadi karena kalian itu adalah jurusan APHP, jadi guru lebih banyak kasih yang makanan-makanan, kalian kemakan. Yang pertama, jadi ini how to make a glass of coffee. Sekarang guru mau tanya dulu, kan tadi sudah dikasih tahu tuh kalau procedure text itu ada tiga kan? Dia punya struktur, yang pertama goals, yang kedua itu material, yang terakhir adalah step atau langkah-langkah. Dari contoh yang ini, yang mana goalsnya? Yang berapa? Yang mana goalsnya? Di atas.
Yang mana bisa dibaca? Which one? Yang mana tadi kosong ya? Tahan. Oke, how to make a glass of coffee. Jadi itu adalah goalsnya atau tujuan kita. Kita mau bikin apa? Tuh? Saya mau buat kopi, berarti how to make a glass of coffee. And then materialsnya atau toolsnya yang mana? Oke, water, and then sugar, and then coffee, terus glass, and then spoon, and then kettle atau itu alat itu untuk masak airnya. And then the last one is glass tapnya. Yang pertama first boil the water, second sudah sering bikin teh atau kopi? Berarti sudah hatam yang kayak gini ya kan? Ibu rumah tanya dulu, ada masalah sampai di sini? Tidak. Bisa kita lanjut? Bisa. Oke, sekarang silakan buat berkelompok berdua pair. Silakan dikerjakan LKPD-nya itu dari do task 1, 2, and 3. And then yang terakhir kalau sudah silakan present in front of the class. Jadi tugasnya, Kak Guru bagi 3 kelompok. Jadi untuk kelompok yang ini silakan kalian gunakan handphone atau digital, by digital. Yang kelompok bagian sini, your job is to find goal, ingredient, and step of how to make an omelet. Jadi Bu Guru sudah kasihkan kalian video procedure how to make an omelet. Silakan kalian isi itu goalsnya apa atau tujuannya, ingredient atau materialnya apa saja, kemudian step langkah-langkahnya apa saja yang sudah kalian nonton. Nah, untuk yang sebelah sini karena dia berbasis artikel atau buku, silakan kamu isi itu sesuai dengan yang di sebelah sini, yang teks itu. Oke, silakan dikerjakan sekarang. It's okay. Okay, if you have any questions, silakan ask. Yang sana lagi, di depan lagi. Ini lagi. Asal mereka tidak lagi kelas. Yang 1, 2, dan 3 bisa dilihat di LKPD ini. This one. Di mana? Langsung di sini. Nanti tinggal di yang kedua, yang ketiga. Jadi itu maju semua kan? Terus apa? Sorry, ingredientnya ada bahan kembali. Nanti nih. Soalnya itu
Enggak, soalnya mau dia masuk YouTube boleh enggak? Terusnya kan ini student mereka ini kan nanti hadiahnya dong ya masuk semua mukanya. Contohnya apa? Dan kalau misalnya mau masuk angka, mungkin kalau ini Oke, sekarang now it's time to presentation time. Jadi guru mau silakan masing-masing perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya atau discussion resultnya. Guru mulai dari the first one. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, silakan. Activity 1, find the match. Number 1 is done. Procedure, proses, goal, tujuan, step, langkah-langkah, way, cara, ingredients, bahan-bahan, tools, alat. Activity 1, read and identify the procedure text. What is the title of the text? The milk banana juice. Mention kind of fruits and ingredients we need to make it. Fruits, a cup, a spoon, a sachet. Ingredients, a sachet of chocolate milk, 3 cups of ice. What are the steps? Steps 1, pour a chocolate milk sachet into a cup. 2, pure the banana and pour into the cup. 3, put ice cubes into the cup. 4, mix and stir with sponge. 5, put a pipelet. 6, a milk chocolate banana juice is ready to drink. Okay, very good. Okay, give it close to your friend, please. Okay, thank you so much. And then the second one, silahkan kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We will present our discussion. Bagian kita how to make banana smoothie. Bagian ingredients, stepsnya 2 TDSP vanilla cream and 2 banana frozen and 3 or 4 cup banana cream yogurt and half cup almond milk. Bagian stepnya put the almond milk, yogurt, and cream into an ingredient. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We will present our discussion. How to prepare of most spiritual bite. Here was the bite, white soft and water as possible. Rising milk mosquito bite your clean milk slowly, skin and the part of the bite. Icing the mosquito bite will help you reduce ice and feeling. Hold the ice pack and on your bite for 10 minutes at a time. Okay, very good. Itu sama. Presentasi kita sekarang kita akan ke giving conclusion for our discussion. Jadi untuk conclusionnya, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari penjelasan dan apa yang sudah kita kerjakan tadi? Yang pertama, apa yang kita pelajari hari ini? Teksnya tentang proses. Jadi apa itu prosedur teks? Jadi prosedur teks adalah teks which describe or explain how to use or make something in order step by step chronologically. Jadi kita prosedur teks adalah teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan tentang langkah-langkah untuk membuat sesuatu atau menggunakan alat atau barang. Kemudian generic social functionnya yaitu untuk mendeskripsikan atau mengexplain. Kemudian yang terakhir yaitu generic structure-nya. Yang pertama kita awali dengan goal atau title, and then yang kedua adalah
One is tools or material, dan yang terakhir adalah baru step atau langkah. Oke, good. Dan expressionnya kita gunakan simple present tense, imperatif, connective, dan using have. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih kalian sudah melaksanakan kegiatan yang cukup bagus, dan sebelum kita tutup, ayo kita beri tepuk tangan untuk kalian semua. Kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ayo kita sama-sama berdoa. Mungkin After we study, let's pray together. Praise. Oke, thank you so much and see you. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik Bu. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu setelah observasi tadi? Setelah observasi, alhamdulillah perasaannya lebih senang dan juga lega karena apa yang sudah kita rencanakan di pra observasi alhamdulillah sudah tercapai. Alhamdulillah Ibu. Kemudian apa kira-kira yang diharapkan dari Bu Novi dari percakapan kita nanti? Oke, jadi terkait percakapan ini yang saya harapkan mungkin lebih ke sharing. Saya meminta pendapat Ibu mungkin kira-kira apa yang sudah baik yang dikerjakan pada saat observasi tadi, dan juga mungkin apa saja yang belum maksimal yang nantinya akan diperbaiki pada saat nanti proses pembelajaran selanjutnya. Mungkin seperti itu. Apa rencana perbaikan pada saat pra observasi sudah sesuai pada saat observasi tadi? Jadi untuk rencana observasinya ada 2 poin yang kita tekankan waktu pra-observasi. Yang pertama itu yaitu pembuatan atau penggunaan media dan juga materi ajar yang bersifat kontekstual atau disesuaikan dengan keseharian siswa, agar siswa mampu memahami materi yang akan disampaikan nantinya. Kemudian yang kedua juga yaitu penyiapan LKPD yang sesuai atau disesuaikan dengan minat siswa. Seperti contohnya apabila siswa lebih senang belajar melalui video, maka kita berikan video. Apabila lebih suka dengan gambar dan tulisan, maka kita berikan mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan, seperti itu. Jadi alhamdulillah semuanya sudah tercapai. Kira-kira tujuan pembelajaran yang dicantumkan dalam MPP itu apa sudah sesuai yang dilakukan dalam observasi tadi? Jadi untuk tujuan pembelajaran itu ada 2. Yang pertama itu siswa mampu mengidentifikasi struktur teks, ada prosedur teks, dan juga mampu menyusun prosedur teks acak menjadi paragraf yang baik. Jadi untuk tujuannya melalui proses bahkan juga sampai ke evaluasi pembelajaran bahwa hampir semua siswa sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran yang kita sudah rencanakan sebelumnya. Jadi berarti dari 2 tujuan pembelajaran yang dikeluarkan tadi sudah tercapai ya Ibu Novi ya. Jadi kira-kira apa yang sudah baik yang Ibu lakukan tadi dan harus dipertahankan? Mungkin untuk yang sudah baik seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa untuk penggunaan media dan juga materi ajar yang kontekstual, jadi itu sudah terlaksana dan alhamdulillah siswa sudah mampu memahami apa yang ingin saya sampaikan melalui media dan materi ajar yang saya gunakan, seperti itu. Media ajarnya kan sudah bagus ya. Begitupun juga secara kontekstualnya juga sudah bagus. Kira-kira apa yang masih dirasa kurang dan perlu Ibu Novi? Oke, jadi untuk yang dirasa kurang itu yang pertama adalah pembelajaran yang lebih bersifat berdiferensiasi, karena di sini siswa itu memiliki minat dan juga kebutuhan yang lumayan cukup beragam. Jadi kalau hanya cuma 2 yang kita siapkan rasanya masih kurang. Memaksimalkannya mungkin akan lebih ada proses lagi yang pembelajaran diferensiasinya ya juga salah satunya yang seperti Ibu sudah sampaikan ke saya sebelumnya, yaitu tentang kompetensi sosial emosional. Kemudian strategi atau cara apa yang direncanakan yang dilakukan untuk memperbaiki kekurangan tadi yang diferensiasi tadi? Jadi untuk strateginya mungkin saya berencana untuk mengikuti kayak pengembangan diri baik literasi maupun juga untuk menambah wawasan melalui pelatihan seperti yang Ibu sudah sampaikan bahwa lewat platform media platform Merdeka Mengajar
atau PMM, dan juga mungkin juga untuk menambah literasi baik literasi tertulis maupun digital lewat video tersebut tentang pembelajaran sendiri. Luar biasa itu strateginya Ibu yang Ibu akan lakukan. Kapan kira-kira Ibu mulai melaksanakan perbaikan dari kekurangan tadi itu? Untuk rencananya mungkin bisa dimulai dari sekarang ini sampai mungkin 6 bulan berikutnya apabila ada jam luang atau waktu kosong di sela-sela tugas pokok kita sebagai guru sekolah. Mungkin seperti itu. Dalam memperbaiki itu, dalam memperoleh apa yang mau diperbaiki itu pasti ada yang akan membantu itu kan, ada juga yang akan menginspirasi Ibu. Kira-kira siapa yang akan membantu itu nanti? Untuk yang membantu mungkin yang paling pertama itu adalah pimpinan kita di sekolah, itu bapak kepala sekolah, kemudian rekan teman guru sejawat baik di dalam maupun di luar sekolah ini, kemudian yang ketiga mungkin Ibu Ariati juga sebagai supervisor kita. Siap. Insya Allah akan bisa membantu. Berarti teman-teman di MGMP ya Bu? Ya, teman-teman di MGMP. Seperti Ibu Ibu Hepa ya, Pak Nasir, Pak Nasir, dan juga mungkin guru yang lain bisa saling saya dengar ada yang guru baru yang mau masuk ke Iya, itu juga bisa ya? Iya, kalau sudah bergabung insya Allah juga bisa saling share. Kalau saya pribadi insya Allah siap waktunya itu. Dari kegiatan awal sampai saat ini, mulai dari kita pra-observasi, kemudian observasi, sampai yang sekarang ini, masih ada tidak yang mengganjal sama Ibu? Kalau untuk yang mengajar mungkin sudah saya sampaikan tadi, mungkin terkait dengan kekurangan yang tadi. Untuk kedepannya mungkin saya rasa sudah cukup. Alhamdulillah Ibu, semangatnya Ibu luar biasa. Saya sangat mengapresiasi. Jadi sekarang ini sudah selesai Ibu, jadi manfaatnya ini insya Allah untuk perbaikan diri Ibu sendiri dalam pembelajaran Ibu sendiri di kelas. Terima kasih. Saya juga terima kasih. Tetap semangat Ibu. Ya. Jangan lupa startnya kapannya. Iya, insya Allah. Ya, bisa mungkin bimbingannya dari Ibu. Insya Allah. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak.